kita dengan ajaran Dinul Islam. Izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara akan dimulai dengan pembukaan, berikutnya dilanjutkan dengan tausiah oleh Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAD dengan tema berkata baik, dilanjutkan dengan sholat hajat, berikutnya tawasul, pembacaan suratul Waqiah dan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Samsul Arifin, dan yang paling akhir adalah pengumuman. Baik, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga kegiatan kita dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Ala hadirin yang wala kulli Al-Fatihah. Amin. Berlanjut pada acara selanjutnya, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAD. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur hanya milik Allah. Salam mudah-mudahan tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian malam ini mestinya diisi oleh Gus Baron. Namun pada malam ini beliaunya betul ngantar istrinya yang sudah waktunya melahirkan. Kita Al-Fatihah, mudah-mudahan persalinan diberikan pelajaran yang mudah-mudahan dan karena yang diberikan nantinya menjadi soleh atau bersoleh. Al-Fatihah. Sekalian, tema kita malam ini adalah berkata baik. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulut jumlahnya 1 dan diberikan telinga jumlahnya lebih banyak daripada mulut, yaitu 2. Itu artinya kita diperintahkan untuk lebih banyak mendengar daripada ngomong. Dan tidak semuanya apa yang didengar itu patut diomongkan. Maka itu gunanya akal kita. Akal atau otak itu menjadi filter yang menyaring supaya tidak semuanya yang kita dengar itu kemudian kita teruskan atau kita katakan. Apa yang masuk ke dalam telinga, 2 telinga itu kemudian disaring, yang baik kita sampaikan, yang tidak baik kita tidak teruskan. Kalau Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulut ataupun lidah itu lunak atau lemes, tapi tatkala lidah ini menyakiti, maka akan menimbulkan efek yang lebih sakit daripada
sakit tergores oleh pedang. Luka karena pedang itu banyak obatnya, tapi kalau luka karena lidah maka susah kita mencari obatnya. Bahkan terkadang sampai mati pun sakit itu akan terus diingat. Maka ingat-ingat, kalau kita mau ngomong, mau berkata-kata, harus dipikir dulu, kira-kira perkataan ini bisa menyenangkan orang atau menyusahkan orang, bermanfaat atau malah mudarat. Kalau Bapak Ibu sekalian, maka jangan mudah-mudah untuk berkata-kata jelek, maka kita dianjurkan untuk berkata-kata yang baik. Ini ada sebuah kisah, satu kisah inspirasi. Ada seorang anak, ini kejadian di India. Ada seorang anak, waktunya makan bersama, maka seorang ibu di rumah itu menghidangkan roti. Namun rotinya kosong. Dihidangkan di meja makan, di situ ada ayah, ada anak. Dan si anak itu melihat saja apa yang akan dilakukan oleh seorang bapak. Apa reaksi bapak melihat roti kesukaannya kosong yang dimasak oleh ibu. Diperhatikan saja oleh anak ini. Ternyata kemudian roti itu dimakan oleh sang ayah, dan dia mengatakan, aku juga senang kok roti yang setengah kosong kayak begini. Mendengar pernyataan itu, kemudian sang ibu meminta maaf Pak ya, rotinya agak kosong. Udah Pak, saya senang dengan roti kosong seperti ini. Kemudian selesai makan itu, tatkala mau tidur malam hari, maka sang bapak mendatangi kamarnya anak. Dia meriksa anaknya sudah siap tidur apa tidak. Pada saat itu sang anak kemudian bertanya, Pak, apa bapak benar senang roti kosong? Gitu kan? Apa memang beneran bapak senang roti kosong? Maka kemudian sang ayah kemudian mengatakan, wahai anakku, ketahuilah, hari ini ibumu telah melalui hari yang sangat berat. Pekerjaannya sehari-hari di rumah membuat dia lelah. Maka roti kosong tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi kata-kata kotor dan kata-kata kasar itulah yang akan menjadikan orang sakit hati. Nah, nasihat seorang bapak benar. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna dan orang-orang yang tidak sempurna. Ayah pun bukan seorang lelaki yang sempurna. Maka setelah aku pelajari dengan perjalanan kehidupan itu, maka aku menyimpulkan menerima kesalahan satu sama lain dan memilih untuk merayakan hubungan yang baik. Artinya apa? Kesalahan orang lain kita maklumi saja. Toh juga kita pribadi pasti punya kesalahan kepada orang lain. Tatkala kita saling memahami, saling memaafkan, saling mengerti, maka di situ akan timbul hubungan yang baik di antara satu sama lain. Ini pesan ayahnya ini yang terus diingat-ingat, dan anak ini kemudian tumbuh dewasa, dan ternyata kemudian dia menjadi seorang presiden di India. Jadi anak tadi itu adalah seorang presiden, namanya Dr. APJ Abdul Kalam. Jadi dia orang India, tapi dia adalah orang Muslim. APJ itu singkatan dari Abdul Fakir Zainul Abidin. Itu kalau bahasa Arabnya Abdul Fakir Zainal Abidin Abdul Kalam. Tapi karena bahasa adaptasi bahasa India, jadi Abdul Fakir Zainul Abidin Abdul Kalam. Maka ini menjadi sebuah motivasi, dan digarisbawahi tadi bahwa tidak ada orang yang sempurna. Memang nggak ada di dunia orang yang sempurna. Maka jangan menuntut kesempurnaan.
Suami tidak boleh menuntut sempurna kepada istri, istri pun jangan menuntut sempurna kepada suaminya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kalau saling menuntut kesempurnaan, yang ada adalah pertengkaran. Maka ini nasihat daripada Syekh Muhammad Al-Mutawalli Asy-Syarawi, "Man ittaqa shadiqan bila aibin 'asha wahida." Barang siapa yang mencari teman yang tidak punya salah, tidak punya kekurangan, tidak punya aib, maka dia akan hidup sendirian. Wa man ittaqa zaujatan bila naqsin 'asha ahzaba. Barang siapa yang mencari istri yang tidak punya kurang, tidak ada kekurangan, istri yang sempurna, maka selamanya dia akan hidup membujang, hidupnya jomblo terus. Soalnya boleh yang sempurna di dunia gak ada yang sempurna, nanti yang sempurna di akhirat, bidadari ya. Maka di dunia pasti banyak kekurangan, maka tidak ada pilihan lain daripada kita kecuali menerima kekurangan itu, dan harapannya tatkala kita memiliki kekurangan akan disempurnakan oleh orang yang lain. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata-kata mencela, mencaci maki atas kekurangan orang lain, maka yang keluar daripada mulut kita adalah hanya perkataan baik. Itu yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku dia percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik saja. Aw liyasmut. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, hendaklah dia diam. Diam, lebih baik diam. Pada waktu ada pertengkaran misalnya dengan suami istri, pasti ada satu pertengkaran. Tatkala marah, lebih baik diam. Karena tatkala marah kemudian diluapkan, pasti ngomong yang lantun. Karena orang marah itu apa? Orang marah itu kesetanan. Setan itu masuk melalui jalannya darah. Ia jeri pancuran darah. Jadi menyusup ke dalam darah dari tubuh anak manusia. Karena setan itu tercipta dari api, maka orang marah itu darahnya mendidih, darahnya panas. Terlihat dari mukanya panas, tambah panas, sama merah, betul. Nah, itu kalau disote, orang marah disote, boleh jadi keluar asapnya. Sambil panasnya, panas itu ada setan. Maka kalau setan menguasai diri kita, maka tahan mulutnya, jangan sampai ngomong. Kalau ngomong nggak ada manfaatnya, bahkan ada timbul penyesalan yang berkepanjangan. Maka pilihannya cuma dua, ngomong baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, ya bapak-bapak juga, ngomong yang negatif itu efeknya luar biasa. Ada ceritanya orang pegatan, itu gara-gara cuma omongan teman, omongannya teman. Ada seorang suami istri baru menikah, kemudian begitu menikah dia punya anak satu, anak dua. Begitu punya anak dua, kemudian temannya datang yang perempuan. Ini dulu, sampai ini langkahnya ini dia kayak hadiah apa? Bujuk lihat ya. Dikasih hadiah apa? Oh enggak pernah dikasih hadiah. Oh bujuk sampai ke nomor. Aku udah melahirkan itu mesti jadi hadiah. Jangankan itu pas pulang tahun dikai hadiah. Oh bujuk sampai. Padahal sebelumnya keluarga ini bahagia. Tapi begitu kena racun omongan kayak begini, kan nggak sengaja sebetulnya ngomong, mulai mikir, iya ya, bojoku ngomong. Akhirnya apa? Dia pendam, dia nggak ngomong. Tapi kemudian karena mangkal kesalahan kecil besar-besarkan, suwe-suwe pegatan. Gara-gara apa? Ada racun omongan tadi. Ada seorang bapak pensiunan, dia hidup sendiri di rumahnya. Dia punya anak 3, cuma anaknya sudah sukses, ada di mana, di luar kota. Setiap minggu pasti datang gitu. Satu ketika ada temannya si bapak ini, ada tetangganya datang, "Pak, sampai di rumah ini sama siapa?" "Ya saya sendiri aja." Terus anaknya kemana? Kok ngerti bapaknya sudah lanjut usia, kok dibiarkan hidup sendiri? "Oh anak saya sibuk bekerja di situ, sudah buat rumah di sana. Ya iya, gimana anaknya sampai itu? Kok dan berbagi sama orang tuanya? Mestinya kan dipilih gak tiap hari ada di sini.
anak saya itu setiap libur hari Minggu mesti kasih libur. Loh, kan hidupnya sama kan setiap hari, masa tunggu liburan? Kenapa nggak kasih? Sudah tamunya pulang. Kemudian si bapak ini kemudian mikir, iya ya, gimana? Terus, padahal sebelumnya dia tidak apa-apa dengan dia ringan, dia hidup bahagia sendiri, menunggu setiap hari Minggu anaknya datang bersama cucunya mati. Tapi dengan perkataan ini, kemudian dia sedih, ngenes mati. Itu bahayanya omongan. Maka kalau kita ngomong orang lain, difilter dulu, kira-kira ngomong susah nih wong, nyusahkan orang, apa membahagiakan orang? Baik, apa jelek? Kalau jelek jangan ucapkan. Ya. Kalian khairan, ngomong yang baik-baik saja. Jelek jangan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mayyat man li ma bainal lahmi wa bainal jihad li rijlika an-nawjah." Barang siapa yang menjamin untuk Nabi Muhammad SAW, menjamin akan menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, maksud mulutnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka menjamin orang tersebut dengan mendapatkan surga. Karena orang yang menjaga lisannya itu akan dijamin oleh baginda Nabi akan mendapatkan surga. Satu ketika Kanjeng Nabi bertemu dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasul kemudian berpesan kepada Mu'adz, "Kufa 'alaika hadza." Mu'adz jogon ini. Rasul menunjuk kepada mulutnya. Jogon. Mulut ini jaga. Maka kemudian Mu'adz tanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa gara-gara ini? Apakah ada dosa gara-gara ini?" Mulut. Maka baginda Nabi Muhammad SAW kemudian beliau menjawab, "Wahai Mu'adz, tidaklah orang itu dijerumuskan ke neraka, diseret wajahnya, bahkan lubang hidungnya itu, melahirkan hasil atau buah dari perkataannya. Bukankah syahadat itu juga perkataan? Bukankah orang kufur itu juga dengan perkataan? Maka hati-hati dengan perkataan. Lidah itu lemes, tapi nyamlek. Kalau menusuk hati maka lebih keras daripada tusukannya tombak. Maka hati-hati dengan lisan. Maka Sayyidina Ali berkata, "Salamatul insan fi hirdil lisan." Selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Betapa banyak orang tukaran, bahkan bunuh-bunuhan, carok, macam-macam ya. Itu karena apa? Lisannya, keselio lidah, keselio omongan itu dan sebagainya. Maka jangan pernah keliru ngomong. Karena keliru ngomong itu, omongan itu seperti anak panah. Tatkala keluar, nggak bisa ditarik lagi. Orang kalau mau anak, busuknya sudah keluar, bisa ditarik lagi. Kacung sudah nyampe ke orangnya, membunuh orang, nggak bisa. Sama dengan ucapan kita. Sebelum keluar, hati-hati omongan itu. Kemana omongan ini kemudian diarahkan? Para bapak sekalian, prinsip di dalam berkata-kata. Ada 6 prinsip di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah qaulun ma'ruf, ada perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan memaafkan itu lebih baik daripada sedekah tapi diundang-undang, sedekah tapi diomongkan sedekahnya itu. Mengomongkan sedekah kepada si A, si B, saya pernah bersedekah kepada kamu dan seterusnya, itu omongan, tapi omongan ini tidak baik. Qaulun ma'ruf, berkata-kata baik itu lebih baik daripada sedekah, tapi sedekahnya yang diundang-undang. Maka ngomong yang baik itu berpahala sedekah. Kemudian yang kedua, kata-kata itu qaulan sadida, perkataan yang benar. Tatkala kita ngomong, diperiksa omongan kita ini benar apa salah, jujur apa bohong. Kalau belum jelas faktanya,
jangan ikut-ikut ngomong, karena itu namanya gosip. Makin sip, bahaya ya. Jadi kalau belum jelas, desas-desus, kalau sampai melok-melok ngomong, nggak sampai melok-melok komen, nggak ngerti nggak ngerti juntrung ini. Maka ngomong itu bagi dahulu qaulan sadida, harus perkataan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah qaulan baligha. Qaulan baligha, perkataan yang bisa masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati. Maka tatkala kita nuturi anak, memberi nasihat kepada orang lain, jangan pakai marah-marah, ngomong marah tidak bisa. Kalau orang marah, itu semakin menjauhkan dari hatinya. Coba sekarang, kalau orang marah, bertengkar, berdekatan, itu suaranya lantang, betul. Kenapa kok pakai volume tinggi? Padahal suaranya nyampe kok. Lantang, nggak usah suara tinggi, dengar, bukan gitu. Kenapa kok dia harus suara keras? Karena sebetulnya badannya dekat, tapi sebetulnya hatinya jauh. Karena hatinya jauh, dia pakai suara keras. Itu karena hatinya jauh. Maka ngomong harus pakai qaulan baligha, nggak usah marah-marah. Dulu zamannya Kanjeng Nabi, di pas pengajian seperti ini, ada orang pemuda, ya Rasulullah, izinkan aku nyentuh. Izinkan aku berzina ya Rasulullah. Lama kalau begini. Mau berzina, izin dengan Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ada pemuda yang sampai datang kepada Nabi. Rasul marah enggak. Maka saat itulah kemudian menyampaikan nasihat qaulan baligha, perkataan yang bisa masuk ke dalam hati. Rasul bertanya kepada pemuda tersebut, ada perempuan mas, coba saya mas. Coro sampai duit adik, sampai duit adik kan. Seneng nggak adik sampai dizinoi mungkin? Betul sih. Saat ini sampai rapi duit anak itu sampai dizinoi. Belum sampai, betul. Sampai punya ibunya dizinai oleh orang lain. Belum nggak sampai. Belum. Ini awak tak izin bocor. Wong wedok boleh jadi anaknya orang dan bapaknya tidak suka dia berzina dengan. Boleh jadi dia adiknya seseorang dan kakaknya tidak senang kalau adiknya berzina. Maka apakah kamu terus akan melakukan sesuatu yang kamu sendiri tidak senang? Sesuatu itu terjadi kepada dia pikir iya. Setelah dinasihati oleh baginda Nabi Muhammad SAW, pemuda itu kemudian sadar dan kemudian terbuka hatinya dan akhirnya dia menjadi perbuatan zina. Bukan berarti kalau ada orang izin berzina, macam-macam, pedang, tak gitu ya. Harus qaulan baligha. Itu yang dicontohkan oleh baginda. Kemudian lagi ada qaulan karimah, ucapan yang baik, ucapan yang penuh hormat, qaulan karimah. Ini kalau kita ngomong kepada orang tua, kepada penguasa, itu harus pakai qaulan karimah. Orang yang dituakan, ya. Wala fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qaulan karimah. Ingat, tatkala bapak kita sudah tua renta, sudah lanjut usia, maka jangan kamu mengatakan kepada mereka uff. Uff itu cara bahasa ini. Jangan ngomong kayak begitu. Ngomong sangat jauh itu gak ada sahur, separuh huruf. Huruf apa nih? A, B, C, D, E, nggak mau lah. Nggak ada hurufnya. Nggak mau lah benar-benar. Ngomong aja kepada orang tua, apalagi jangan kau menyentak orang tua, menghargai. Wallahu qaulan karimah. Ucapkan kepada mereka dengan perkataan yang penuh hormat kepada orang tua. Qaulan karimah. Ingat, tatkala kita minta kepada orang tua, kita juga nanti jadi orang tua. Dan karma balasan itu anak kita akan melakukan seperti apa yang kita lakukan. Maka jangan pernah menyakiti hati orang tua. Mudah-mudahan dengan yang masih punya orang tua,
diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga satu walafiat yang sudah meninggal dan mereka diampuni dan diterima amal ibadahnya. Amin Allahumma. Kemudian yang kelima adalah qaulan maisura. Qaulan maisura adalah perkataan yang mudah. Ngomong bulan-bulan tentang jadi mahasiswa sarjana, pidato di kampungnya pakai bahasa yang intoy, pakai bahasa yang mudah. Orang itu semakin tinggi akalnya, semakin mudah dicerna dengannya. Nggak baru ruwet. Qaulan maisura. Dan yang terakhir ini adalah qaulan layyina, perkataan yang lemes, perkataan yang lembut, tidak ada emosi, tidak menghardik. Ini tatkala kita mengingatkan kepada penguasa, kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah, kalau pejabat, misalnya presiden lah, kok keliru, kalau keliru nih, tidak boleh kita kemudian berkata dengan kata-kata kasar, kata-kata yang penuh dengan emosi. Kenapa? Karena presiden kita juga manusia, nggak ada manusia yang sempurna. Sebagaimana rakyatnya nggak sempurna, presiden juga nggak sempurna. Karena presiden itu juga dipilih dari rakyat, berarti sama. Gitu. Ada pejabat di demo, korupsi begini. Ternyata apa? Pejabat yang di demo dulu juga mahasiswa dan dia juga demo. Dulu demo jadi mahasiswa, begitu jadi pejabat dia di demo. Orang itu mau protes, ini korupsi macam-macam. Ya. Karena yang protes ini bukannya tidak korupsi, nggak bisa korupsi karena kayaknya kan juga gitu. Begitu dia kesempatan yang kedua jadi pejabat, korupsi bisa bodoh. Jadi nggak menyelesaikan masalah, mau demo sana sini, menghujat sana sini. Ini adalah ajaran Al-Quran. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah oleh Allah untuk mengingatkan penguasa saat itu, raja. Sehingga itu kok ngomongi raja, aku jadi pangeran. Sinten yo? Fir'aun. Kalau saya tanya kepada kalian, ada nggak sekarang pejabat atau penguasa yang kejelekannya itu melebihi daripada Fir'aun? Ada nggak? Fir'aun itu setiap ada anak laki-laki karena ada bisikan, ada pembisiknya, orang dekat yang mengatakan bahwa nanti yang akan mengganggu kekuasaan Fir'aun adalah anak laki-laki yang lain. Maka semua bayi laki-laki dibunuh semua. Terus naku pangeran, mateni mo, terus mati langsung. Adakah sekarang penguasa yang lebih jahat daripada Fir'aun? Ada, mateni mo satu lagi. Ya ada, naku pangeran, sehingga mengaku nabi ya sudah bisa kira dan sudah ditangkap polisi. Kemudian saya tanya, adakah orang sekarang yang ngajak demo, orasi, yang dia mengingatkan, yang lebih mulia daripada Nabi Musa dan Harun? Ada nggak? Nggak ada. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun, seorang nabi, diutus oleh Allah untuk mengingatkan Fir'aun. Apa pesan Allah? Musa dan Fir'aun, Allah pergi ke Fir'aun. Faqula lahu, ucapkan, kamu ngomong kepada Fir'aun qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah. Nabi ngomong sing paling wae Fir'aun itu dengan kata-kata. Makanya ada kejadian. Jadi usaha demo-demo itu bukan hanya presiden. Dulu di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah bukan republik ini, khilafah, sistem khilafah. Jadi bukan berarti kalau republik terus kita ganti khilafah, mari kalau khilafah. Di zaman khilafah sama, ada demo-demo sama. Khalifah Al-Ma'mun di demo habis-habisan, sing orang, sing gak anut, segini.
kok dipisui macam-macam ya, di elek-elek mau di Fir'aun itu kalau sekarang kan begitu, terus ditop-top deh semacam-macam. Masya Allah. Kemudian anakmu ngomong sama yang demo-demo, yang ngomong kata-kata, ya ada demo, ana lastu bi aqwa madamban min Fir'aun. Ngerti yo, masih aku ngomong elek, katanya khalifah. Meskipun aku jelek, penguasa yang jelek, penguasa yang dolim, aku gak boleh dolim kok Fir'aun. Si lumayan aku lah tentang Fir'aun. Bener. Kemudian balas taat angka abqami Musa wa Harun, sampai sing rumong so suci, sing rumong so bersih, karo elek kabar, sing ngelek aku ngomong macam-macam. Sampai gawe api tentang Nabi Musa. Jadi baik dari Musa. Dan terus perintah Allah kepada Nabi Musa tatkala mengingatkan Fir'aun, maka Allah berfirman kepada kedua orang tersebut, yaitu kedua Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina, ucapkan perkataan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, silap. Tapi teko omongnya sampai kok lebih suci teko Nabi Musa dan Harun, sementara aku kok koyok luwih elek ketimbang itu orang sekarang memperlakukan. Maka kalau ada pejabat, ada pemerintah, ada presiden, kok ono klirune, ojo diwale didongakne, dan ada yang bisa merubah hatinya menjadi baik selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caci maki tidak bisa menghentikan. Bukti dia yo presiden Soeharto, jadi mau itu turun, apa tadi api, dilepas kecil ini, terus apa berarti? Maka kata para ulama, aku berarti mulai demo terus duduk, suwe pemimpin itu diganti kiri untuk mau jadi, soalnya gak puas dengan apa yang ada. Bukankah setiap generasi itu akan lebih jelek? Karena khairul qulub, masa yang terbaik, masa yang kemudian setelahnya lebih jelek, kita ada di belakang sendiri. Berarti memang zaman ini memang sudah jelek. Maka jangan berharap bisa kembali seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Kan sudah dinaskan Nabi lagi lebih jelek. Maka tak kalah ingin punya presiden yang baik-baikkan rakyat itu. Lihat rakyat semuanya baik, insya Allah pemimpinnya juga baik. Karena presiden atau pemimpin itu cerminan rakyat. Kalau rakyat capek sih nabusi, ya pemimpinnya ya gak ada tetap itu. Maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri. Rakyat itu yang kebanyakan yo sifatnya seperti itu. Makanya gunanya mari kita ngaji itu memperbaiki diri. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa menggugah hati kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Utamanya bisa menjaga omongan. Jangan sampai mau Idul Fitri bermaaf-maafan tapi rasa. Bapak Ta'ala mengatakan ahad syai'in min sijni lisanun. Perkara yang paling berhak, paling pantas untuk dikerangkeng, ditahan, itu adalah mulut. Maka mulut itu perlu ditahan. Kalau mau ngomong langsung ditahan. Insya Allah kita semua akan selamat. Amin. Dan yang terakhir, bahwa menjaga ucapan itu sangat penting. Ada orang cerita sama kanjeng, ya Rasulullah, orang mau wedok jenenge fulan, ya Allah, niku kanjeng Nabi subhanallah. Lek sholat wong niku sok. Ahli qiyamul lail. Tapi lek siang mulut yang menyakiti tetangganya dirasani kabeh kanjeng. Pripun niku kanjeng Nabi itu potongannya ahli rokok. Lho niku wonten malih kanjeng Nabi fulan, wong wedok iki. Iku lek sholat niku gak tau suwe, paling sholat wajib itu. Poso Ramadan. Tapi mulutnya gak pernah menyakiti tetangganya. Mulutnya gak pernah menyakiti orang lain. Ya nopo niku kanjeng Nabi pripun? Dia ahli jannah. Dia itu potongan ahli surga. Maka surga dan neraka ditentukan oleh mulut kita. Maka hanya keluarkan yang baik-baik saja.
Jangan pernah berkata-kata kotor, berkata kasar, dan berkata yang dapat menyusahkan orang lain. Hadallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salat hajat.